Ngobrol deket banget dari. Iya, nggak usah. Maksudnya kayak nyender aja nggak apa-apa. Nih, oke. Sambil makan apel boleh nggak? Nggak boleh lagi puasa. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini kan lu nggak puasa. 3, 2, 1. Oke. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Balik lagi bersama saya Haris Abgi Fauzan, dan ini ada Mania. akhirnya kami live setelah sekian lama. Sebenarnya kita tuh udah live kan, cuma di video kan. Terus gue nggak edit karena gue mager kan. Terus gue kayak aduh mager, udah audio aja lah. Gue mager downloadnya, gue mager ngeditnya. Tapi ntar gue lepas kacamata dulu. Biru banget ini gue. Kenapa biar makin tua? Mayan. Bentar, audionya jalan nggak? Oke, jalan, bagus. Jadi ini video perdana, jadi perdana. mohon maaf kalau kurang Preparasi. iya ya. Preparasi. Tempatnya juga dadakan. Ini tuh sebenarnya tempatnya kurang maknyus gara-gara gue tuh sebenarnya hari ini mau ngambil ijazah doang karena gue udah lulus kan, baru wisuda, mau ngambil ijazah. Terus gue kayak aduh, masa gue ke Jakarta ngambil ijazah doang? Apa? Kayaknya itu kedengeran deh. Itu apa sih? Itu apa sih? Kayaknya besi-besi di atas gitu. Ya udah. Gue harus tutup. Ini. Bukan, gue harus tutup pintu sebelah. Tutup pintu sebelah. Slow lah. Ya pokoknya intinya gue harusnya hari ini cuma kayak ngambil ijazah. Terus gue kayak merasa aduh sia-sia banget hidup gue kalau ke Jakarta buang-buang duit 200, 300, 400 ribu gitu loh naik gokar cuma ke Binus doang. Gue nyebut nama. Ya udah nggak apa-apa, gue kuliah. Gue kuliah di Binus ya, gue udah lulus gitu ya udah gitu. Gue ke Binus doang. Terus habis itu ngambil ijazah, terus gue balik lagi kayak anjir hampa banget hidup gue, kayak ngapain anjing gue. Tapi ya udah oke, akhirnya gue kayak chat Evan. Rekaman live sabi kali ini. Oh ya udah, oke. Gue tuh gak nyangka live-nya di record gini kan. Jadi tadi gue kayak kurang persiapan gitu. Terus sekarang silo banget. Padahal nih ya, dia kan gue datang ke rumah dia nih. Gue baru nyampe, dia udah di bawah kan. Gue udah nyuruh dia kayak, "Van, gue udah deket nih," gitu. Dia duduk udah turun, terus habis itu dia udah tuh pakai baju tidur sama celana rombeng warna ungu. Nih dia masih pakai nih sekarang nih. Terus habis itu kayak, "Oh ya udah." Gue kira kayak udahlah Van, gak usah mandi gue gitu. Soalnya kan dia rajin. Nah, itu dia bisa dia. Padahal mah enggak gitu loh. Terus gue cuma kayak oh ya udah, gue nyelutuk gitu, Van udahlah nggak usah mandi gitu. Oh iya kok emang gue hari ini nggak mandi. Terus gue kayak oke, bagus gitu kan, bagus. Ya udah tuh gue ke atas, tiba-tiba lah direkam pakai kamera, Riz. Iya kan live. Ya udah gue dandan dulu dia belum mandi tapi dandan guys. Terus dia pakai masker kan, nggak kelihatan jadinya. Kebuka kedok gue hari ini. Ya udah nggak apa-apa, tapi kayak ya udah nih sebenarnya gue juga mau occasionnya lagi pas karena tanggal 15 April kemarin anniversary kita podcast ini anniversary setahun. Jangan disalahartikan. Iya. Lihat apakah muka ini berdua cocok enggak? Gue no comment lah. Gue no comment. Tapi occasionnya lagi pas, jadi kayak gue memutuskan kali-kali ya direkam di live. Kita bicara biasa Dirgahayu. Udah Dirgahayu setahun. Yang dengerin tapi nggak banyak amat. Tapi kayak slow aja kan, kayak orang kayak aduh podcast gua gak banyak yang dengerin, tapi kayak ya udah gimana, karena gue tujuan gue bikin podcast ini sebenarnya kayak ya udah gue pengen ngomong doang, ada yang dengerin syukur, enggak ya udah nggak apa-apa. Gue nggak ada tujuan untuk kayak wow kayaknya aku bisa terkenal deh di sini. Memang bisa, tapi tujuan utamanya bukan itu. Gue pengen ngomong aja. Nah kebetulan gue emang sering ngobrol sama dia gitu. Terus akhirnya ya udah deh dari situ kita balik perjalanan bicara biasa. Kilas balik. Tapi habis ini kita akan membicarakan topik kok, kita nggak ngalor ngidul gitu kayak soalnya. Apa topiknya gue belum tahu. Ya sembari jalan aja gitu loh. Emang suka gitu nih orang. Iya emang gue suka dadakan gitu emang. Iya, gue belum tahu topiknya apa. Gue diajak rekaman, gue yang kayak ayo aja, tiba-tiba ngobrolin ini Van. Suka ya, aduh. Lah tapi gini loh, kalau lu ngomongin kalau lu lagi ngobrol kan nggak ada persiapan. Ngomongin ini bentar.
Jarang kan? Kalau ngobrol kayak ya udah lu di tongkrongan, lagi kafe, kapan coba lu pernah kayak lagi duduk nih saat gitu. Nongkrong yuk di mana kayak ayo udah duduk terus habis itu nanti kita ngomongin ini ya. Oke, gitu. Terus habis itu diem sampai waktu itu mulai baru ngomongin itu kan nggak pernah kan, jarang terjadi gitu. Kayak gue pengen Betul. nge-simulate itu di sini gitu. Makanya jadi kayak gue pengen udahlah biasa aja gitu. Oke. Masuk. Boleh lah. Bener kan? Iya, Bener dong. bener. Betul. Nih, tapi gini man. Lu kan sekarang panas banget, Riz. emang panas tuh nggak mau nyalain AC. Nah, jauh. Gue nyalain deh, mana remote-nya? Remote-nya di mana? Nggak ada di sini. Astaga, di mana remote? Ya udahlah. Ya udah, jadi kita akan kepanasan. Oke, jadi ini kan gue udah lulus. Gitu. Lu OTW nih. Iya dong. Iya. Terus habis itu Fania kan udah gak ada yang tahu kalian tuh udah mau kerja guys. Belum mulai, Haris. Belum mulai kerja. Kan gue bilang mau kerja. Mau kerja. Mau kerja, bukan OTW kerja gitu loh. Mau kerja, iya betul. Terus Cita-cita lo akan tercapai. waduh, berat. Nanya aja apakah lu punya apakah lu kayak aduh kayaknya cita-cita gue within miles deh gitu, kayak bisa lah gitu beberapa tahun ke depan kayak achievable. Emang lu mau apa? Aduh, kalau gue ngomongin cita-cita gue out loud, pamali gaya gue. Lah nggak apa-apa kan, namanya cita-cita, lempar aja dulu. Iya, gue deh nih ya biar lu gak merasa pamali, gue pengen kerja secara kreatif di fotografi. Sampai orang minta ke gue foto bukan karena kayaknya ini orang bisa foto, enggak, gue pengen orang ke gue Karena taste lu. karena foto dia bagus, gue pengen difotoin Haris gitu. Bukan karena gue hire Haris karena pengen difotoin. Nah itu kan Oke. lumayan achievable lah, Iya, tapi iya, masih iya, jauh, iya, tapi iya, ya udah gitu. Nah lu nih Kalau gue pengen bisa manage brand secara strategis gitu sih. Jadi gue suka banget sama branding. Gue beneran mau dibilang passionate banget juga passionate, cuman ada hal yang kayak beberapa yang kayak masih hold me down karena mungkin masih kurangnya knowledge gue di industri itu kan, jadinya kadang ada beberapa yang hold me down untuk achieve ke sana, tapi masih achievable untuk menjadi strategis seperti itu. konsultan branding gokil. Lalu bukannya maunya jadi budak korporat waktu itu lu kayak iya gue anaknya korporat banget gitu. Tapi kan konsultan jatuhnya korporat banyak kan? Enggak selalu. Banyakan. Iya, kebanyakan memang. Tapi kalau konsultan branding kayaknya korporat. Kayaknya Kebanyakan banyak sih yang korporat. Tergantung lah. Iya, jadi Fania nih budak korporat, dia mengakui loh. Sedangkan gue enggak kan. Tapi kerjaan kita kebalikan gitu. Gue kerja di korporat. Ya walaupun kontrak agency, tapi gue timnya ke tim korporat. Dia kagak gitu loh. Dia kerja kayak oh ya udah sebisanya kamu maksudnya senyamannya lu aja. Dia bosnya bilang ke dia senyamannya lu aja. Gue nggak pernah gitu kayak wah gila enak banget nih gitu kayak wah. Tapi mungkin karena ya jatuhnya gue di hire sebagai freelance sih jatuhnya, nggak sih? Dan lu kontrak kali bukan freelance? Enggak, gue nggak ada sign apa-apa. Oh jadi freelance? Freelance sih jatuhnya, cuman freelance full time, kebayang nggak sih? Freelance lu asal lu tahu ya, gue tahu gajinya terus gue kaget aja kalau misalkan dia freelance kayak ini. Wah ini nggak boleh, jangan buka angka. Nih segini nih, wah nggak nyampe anjir. Takut banget ntar orang kira gue mahal banget, Riz. Janganlah, gue masih butuh duit nih. Bundi. Enggak bercanda dong, itu bercanda ya. Tapi angkanya untuk ya masa freelance sih?
ya full time tapi kerjaannya mungkin bebas aja gitu maksudnya. Iya, tapi lu di hire full time kan? Full time, full time. Kontrak apa? Harusnya kalau full time lu ada ini dong. Harusnya ada kontrak tapi tidak ada tanda tangan apapun sejauh ini. Kok lu nggak diminta? Kalau lu nggak minta? Kontraknya mana gitu? Belum sih, karena belum mulai kan. Jadi mungkin H-7 sebelum gue mulai, gue mungkin akan minta-minta sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak menggunakan apapun itu sih. Udahlah emang. Gokil ya. Yes, kenapa lu mau jadi freelance? Iya karena gue punya kontrol atas kebebasan aja. Oh iya. Soalnya itu kayaknya alasan semua freelancer gak sih? Iya, gue lebih suka freelance. Gue udah ngerasain freelance beberapa tahun sebelum gue kerja kan. Gue udah cukup ya mencoba merintis dikit lah gitu loh, kayak foto sana sini. Dan gue suka walaupun duitnya nggak banyak, walaupun duitnya nggak segitunya kayak wah sampai bisa beli klub sepak bola gitu, nggak segitunya gue. Enggak, tapi kayak ada fulfillment yang gue bisa capai aja gitu selain uang gitu loh. Ya toh gue udah nyicip kripto syariah gitu kan kayak. Buat yang nggak tahu ya, Haris Iya gue orang minum enggak, kripto iya. Bingung gue. lah kripto syariah. Emang manusia tuh ya kalau udah soal duit udah deh. Iya duit emang. Nah ini prove my point. Gue tuh bisa nyari duit di tempat lain, tapi gue masih bisa melakukan apa yang gue seneng gitu loh. Gue aduh gue takutnya kayak financial advisor. Gue bukan financial advice, tapi gue mencoba terus abis itu oke, walaupun kayak dak-dikduk tiap hari gitu, tapi ya oke. Itu balik lagi, itu prove my point. Kalau misalkan gue tuh bukan nyari duitnya karena yang gue lakukan, ya udah gue mau melakukan itu karena bukan dari duitnya doang, walaupun ya duitnya jadi bonus ya gitu ya udah nggak apa-apa walaupun gue cuma kayak volunteer gitu, tapi kayak kalau gue melakukan apa yang gue suka sih kayak wah seru nih gitu. Ini jatuhnya ikigai gak sih, anjay? Ikigai ini orang funny ya, ini kata-kata itu tuh selalu dibawa dari UK sampai balik sini udah 6 bulan lebih gue balik ke sini. Ikigai gitu kayak. Karena itu salah satu goal gue sih untuk mencapai ikigai. Tapi untuk mencapai ikigai itu kan ada step-step yang harus dilalui dulu gitu. Iya, memang betul. Nggak mudah. Kayaknya lu menemukan posisi lu beruntung nggak? Kayak posisi lu bukan masalah materi ya, tapi posisi lu sebagai orang aja. Iya. Ini terlepas dari lu punya duit atau enggak gitu, keluarga lu kaya atau enggak, bukan gitu. Kayak terlepas dari itu, lu menjadi diri lu sendiri, lu menemukan diri lu sendiri beruntung nggak? Tergantung posisinya. Posisinya apa? Maksudnya? Kalau dalam networking, sedang building dan jatuhnya lumayan jadinya. Gue sering mendapatkan banyak tawaran itu bukan karena gue nge-blast kerjaan gue di social media, tapi lebih ke kayak relasi gue yang nge-recommend gue untuk masuk. Misalnya kayak kerjaan yang gue baru dapat ini itu juga dari relasi gue, nggak yang kayak lu kenal, dia kenal lu, dia kenal gue, terus dari mutual kenal sama ini, terus akhirnya ya temennya gitu. temennya gue gitulah pokoknya. Jadi kebanyakan kerjaan gue ke belakang maupun ke depan tuh mungkin kebanyakan bakal munculnya dari relasi gue yang gue bayangkan ya. Karena kalau misalnya attempt gue untuk mencari pekerja dalam hal pekerjaan, attempt gue untuk mencari sesuatu yang di luar dari relasi gue itu kemarin baru magang. Itu gue bener-bener ngecari yang nggak mau relasi dari gue karena yang relasi sama gue karena gue pengen ngetes diri gue tuh sebenarnya qualified gak sih gitu. Gitu sih. Tapi untuk beruntung atau enggaknya, beruntung. Menarik karena kayaknya kebanyakan orang, beberapa orang kayaknya tidak menghitungkan faktor hokinya itu loh.
kayak gue dapat kerja ya berarti gue kayak hebat gitu, tapi sebenarnya banyak yang lebih qualified dari lu Iya, nggak tahu iya. aja kan, lu nggak tahu aja. Betul. Tapi ada faktor hoki, dan ini ada studinya gue nonton di YouTube. Jadi NASA waktu itu tuh ada mau nge-hire astronot apa engineer gitu, gue lupa. Dia pengen nge-hire 10 kalau nggak salah, 10 atau ya kurang lebih 10. 10 ada ribuan orang, dan yang kepilih cuma 10. Berarti kan sepersekian, cuma sekian persen kan, satu digit angkanya, sekian persen itu doang yang keterima. Dan yang keterima tuh cuma ya 10 orang ini udah ada. Padahal kalau dilihat resumenya, kata studi itu, yang lebih qualified banyak. Yang lebih qualified secara teknis, pengetahuan kayak gitu, tapi mereka yang keterima. Dan mereka memperhitungkan ada faktor hoki ya di situ, lakinya. Faktor lakinya itu tuh keberuntungan di situ kayak bermain gitu. Dan banyak, menurut gue kayaknya gue harus mengamini, gue juga di posisi yang itu sih, kayak gue punya ini deh, gue nggak minus. Itu menurut gue itu faktor hoki, dan gue dari lahir itu gue nggak minus matanya. Gue jompo aja secara badan, tapi mata gue nggak minus. Jadi gue kalau foto gue bisa banget lihat jelas, dan gue bisa ngebayangin gitu. Gue minus, gue silinder. Tapi Iya. gue kecil banget di bawah 1 itu seperempat. seperempat. Hampir nggak ada sih, makanya dari kecil gue nggak pernah pakai kacamata. Ya jarang lihat pakai Fania. Kacamata kita sama anjir, kita baru nyadar sih. Sama, gue udah bilang kacamata gue sama, tapi gue lebih kotak. Ya udah, out of stock. Lanjut. Mirip soalnya, kita beli di tempat yang sama gitu, kayak nih. Tuh. Sama, Van. Beda, punya gue kotak. Oh enggak deh, iya lu kotak. Iya lu lebih kotak. Terus gue ada filter kayak gitu. BTW sekarang kita berdua pakai kacamata karena Ini tuntutan kacamata. pekerjaan. Ini bukan tuntutan pekerjaan sih. Bukan. Gue kalau keluar rumah, matahari kan. Jadi kacamata hitam. Iya, mata gue tuh kayak, anjir, gue bisa melihat lebih jelas tanpa harus kesilauan gitu. Tanpa gue harus menyeringatkan mata gitu, kayak, aduh itu siapa gitu, kayak begini, aduh capek banget kan. Makanya Kalau tapi gue karena gue kerja di laptop lumayan berat. iya, dia kerja ya graphic designer guys gitu kan. Jadi kerjaan di laptop gue lumayan berat. Lumayan banyak. Wede. Wah. Sekarang lagi gak ada kerjaan. OTW. Cuman tesis. OTW. Semoga future future bos gue nggak nonton ini terus yang kayak congkak lu. Gua Congkak lu. emang kenapa kalau bos lu nonton? Kayaknya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa sih. Kayaknya nggak apa-apa juga. Nggak masalah orang. Oke, balik lagi ke korporat sama freelance. Enggak, itu udah Udah lewat. lewat. Fun. Kenapa lu tarik lagi? Coba kalau lu biarin aja jalan, udah kita kayak bisa settle 13 menit lagi gitu, 16 menit lagi santai. Kalau lu kayak gini mandek lagi kan, gue mikir nih. Gimana coba? Riz, Tuh apel makan. Mandek lagi kayak gini. jangan gitu dong, jadi ini live perdana, Riz. Gak apa-apa, udah biarin aja. BTW gue tuh mager ngedit. Gue hampir semua audio gue gak ada yang pernah gue edit. Gue cuma nambahin efek doang. Dan gue akan melakukan hal sama di video gitu. Aduh. Jadi kayak udah tinggal Fania bikin cover atau nggak bikin kayak ilus gerak-gerak dikit atau apalah gitu tuh, gue taruh di thumbnail. Habis itu udah selesai. Sisanya gue cuma kayak masuk Tambahin, upload, kelar kan. Gitu. Tapi ini gue nggak tahu diupload kapan sih. Kita masih ada 1 episode lagi anjir belum naik. Iya kan? Ya. Aduh. Ngomong apa ya? Tuh. Mandek kan tadi kayak udah flow-nya udah enak nih. Dua. Mandek ditanya udah obvious banget lagi. Udah mana lewat lagi topiknya kan, tapi ya aduh. Ya, Astor. Itu Aneh dah. ya udah. Nih. Aduh, gue capek pakai kacamata. Tapi kan kalau misalkan lu mengamini lu ada faktor hoki. Lu mengamini ada faktor hoki. Menurut lu akan habis gak? Gue nggak tahu sih.
Enggak. Kenapa enggak? Ya rezeki sih sebenarnya. Iya, balik lagi rezeki nggak ada yang Rezeki nggak ada yang ngatur. rezeki nggak ada yang ngatur guys. Baik. Rezeki udah ada yang ngatur kan. Udah ada yang Iya, ngatur. dan maksudnya emang sih, tapi kalau lu selalu, tapi balik lagi kalau misalnya lu selalu ngerasa rezeki ada yang ngatur dan lu tanpa usaha, ya sama aja nggak sih? Enggak, masalahnya tuh gini aja ya, ini faktor hoki aja tuh menurut gua bener-bener bisa mengalahkan Skill. kayaknya gua nggak tahu deh. Tapi kalau lu dengan faktor hoki doang dan lu jatuhnya menyia-nyiakan faktor hoki lu itu, lu nggak tahu ke depannya lu tuh bakal Iya, dikasih lagi hokinya itu atau enggak. itu mungkin, tapi ini ya, nih ya. Gue tuh dulu sebelum gue masuk komunikasi di Binus, gue tuh pengen coba psikologi. Karena gue SMA gue interest banget sama psikologi. Udah tuh gue coba cari kan. Nih ya, gue sebutin aja, UGM kagak dapet, UNR kagak sempet, UI gak dapet, Unpad komunikasi nggak dapet. Bayangin nih 4 tuh gue udah coba 4. Terus tiba-tiba gue denger nih, kan suka ada omongan nih, si ini daftar ini, si ini daftar ini. Terus gue tiba-tiba denger nih, lu daftar apa Riz? Ya gue psikologi tapi yang nggak dapet. Oh ya udah gitu, gue juga biasa aja kan. Terus habis itu tiba-tiba gue denger ada cerita, iya nih gue ada temen gue. Jadi dia tuh apply SNMPTN, SNM loh, undangan kan, SNMPTN. Katanya udah gue asal mencet aja, dia asal mencet tuh set, pilihan satunya psikologi, pilihan gue duanya nggak tahu. Ini yang gue highlight tuh psikologinya aja. Dia keterima, padahal dia asal pencet. Tapi dia pinter gak? Gue nggak tahu. No. Tapi itu play a role loh. Gue yakin di atas dia pasti. banyak, tapi salah satunya dia itu menunjukkan ada faktor hoki yang kuat. Mungkin pas milih SNM 5 terakhir sebelum dia aja lah gitu. SNM aja cuma 3. Iya, SNM cuma 3 kan, terus dia milih salah satunya tuh psikologi, keterima. Terus gue kayak anjir, wah ini mah hoki-hokian nih kok kayak gini nih. Tapi gue akuin SBM SNM hoki banget sih. Gue aja ngelihat ada teman gue yang kayak ya lumayan pinter sih, tapi nggak keterima SNM gitu. Iya sama, temen gue tuh juga ada Riz, pinter banget deh, ikut olimpiade sana sini, nggak keterima. Tuh kan, kayaknya emang ada faktor hoki. Beneran tuh kuat gitu. Itu sampai kayak kita semua yang satu angkatan pas SMA itu kayak kaget banget. Apa? Iya, karena kayak itu nggak keterima, gila ya, emang masuk negeri sesusah itu ya. Tapi ada kok teman gue yang lain bisa masuk negeri tapi lewat aja gitu, maksudnya. Iya, dan mereka nggak sepintar teman gue yang olimpiade ini. Iya. Tapi kayak masuk aja gitu. Itu ada faktor hoki juga sih. Iya, ada faktor hoki. Kayaknya gue akan mengajarkan anak gue itu sih. Kayak lu kalau dalam hidup nih ya, jangan lupa ada faktor hoki. Tapi lu nggak usah tahu gitu. Maksudnya kayak lu santai aja gitu. Biar anak gue tahu kalau misalkan dia gagal, bukan berarti dia goblok gitu loh, bukan dia berarti dia kayak aduh gue gagal banget dalam hidup. Enggak, kayak emang lu lagi nggak hoki aja kadang-kadang. Iya. Iya kan? Kayak ya kadang-kadang memang juga ada. Iya, faktor besarnya. Faktor besarnya satu pasti qualifications. Cuman memang faktor hoki emang ada main peran penting banget juga sih. Cuman memang kalau gue ngelihat kegagalan tuh lebih ke kayak berarti gue emang nggak di sini, kebayang nggak sih? Iya, itu bisa. Iya, gue ngelihatnya lebih ke kayak berarti ada plan lebih baik lagi untuk gue di company lain misalnya kayak gitu. Karena iya. Karena kalau misalnya gue kepilih di company ini, misalnya gue jatuhnya nggak berkembang lah atau kayak apalah gitu, gue nggak pernah tahu gitu. Iya. Tapi pasti ada hal lain yang lebih disyukuri dibanding gue keterima di tempat yang pertama misalnya gitu. Dan gue selalu melihat itu, maksudnya selalu kerasa di gue kadang kalau misalnya gue kayak kemarin magang, gue itu nggak kepilih di tempat magang gue yang pertama, gue kepilih di tempat magang gue yang kedua. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang lumayan untuk orang cuman 2 kali shot magang, maksudnya bisa 2 kali keterima shoot, gitu. Bisa keterima karena teman-teman gue banyak yang berkali-kali lebih gitu kan. Iya. Itu mungkin ada faktor hokinya gue juga, pas banget juga si tempat magang gue yang lama itu slotnya lagi kosong. Iya, itu kan emang itu beneran pas banget juga hoki. si slotnya yang sebelum gue itu tinggal seminggu terakhir.
Ya udah tinggal mau cabut gitu. Iya, udah tinggal mau cabut, jadi pas banget itu langsung gue yang isi. Jadinya kayak kalau gue nunggu yang lama terus gue nggak nge-shot yang magang kedua gue di hari itu, kemungkinan gue bakal lewat dan keterima yang lain. Karena kan maksudnya yang pasti yang apply magang kan Ya banyak gitu yang muter ya. dan kayak come and go gitu loh. Iya. Kadang lu udah shot tahu-tahu yang di sana tiba-tiba udah kelewat, atau kayak lu shot tahu-tahu lu keterima yang lain gitu kan. Ini tuh menurut gue kayak ada sisi positifnya di balik semua yang nggak keterima gitu sih. Iya sih. Emang faktor hoki sih. Faktor hoki. Balik lagi faktor hoki. Sumpah. Gua nggak percaya. Gua kadang-kadang nggak percaya superstition ya, tapi kadang-kadang tuh gua kayak keberuntungan tuh nggak masuk akal, tapi itu gini deh, kalau lu melihat sesuatu kayak near miss ketabrak atau enggak kayak orang dapat duit nomplok, itu kan kayak shot one in berapa kesempatan kan, sepersekian dari berapa ratus ribu juta bahkan. Itu kayak menurut gue tuh hal yang nggak masuk, menurut gue ya, hal yang nggak susah masuk di akal, tapi emang beneran ada nih gitu. Nggak bisa di underestimate the power of hoki, the power of itu. Padahal gue nggak percaya banget gitu kayak masalah hoki kayak gitu, kayak keberuntungan kayak gitu. Gue nggak terlalu percaya sih, tapi kayak gue sekarang mengamini itu ada gitu. Bentar cek jam, kita lihat jam masih aman gas. Gue mau cabut bentar lagi, mau ambil ijazah, tiba-tiba di Chinese emang hoki itu perannya penting banget, bagian dari culture culture malah. Dan maksudnya apalagi kalau lu ngelihat angka-angka certain numbers itu punya hokinya tersendiri lah gitu. Iya, nah itu tuh gue nggak percaya tuh. Oh iya. Gue gak percaya. Mohon maaf gitu. Iya, masalah. Dan gue nggak gitu ngerti juga sih, maksudnya cara menghitung hoki itu gimana, dan maksudnya biasanya kan pakai feng shui juga segala macam. Iya, angka 13, angka sial. 4 juga nggak sih? Iya 4. 4 makanya juga. Lu lihat di mall nggak ada angka 4. Nggak ada lantai 4. Dimanapun yang ada 4-nya dihilangin. Kayaknya gue pernah di lantai 4. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Pokoknya banyak banget yang nggak punya lantai 4. FX punya F4. Oh iya, FX betul. Iya. Ada lantai 4 kan? Ada lantai 4 F4. Iya, gue sering turun ke F4 juga. Iya, maksudnya ya ngomongin kita sering di FX. Iya. Kalian tahu lah kita di mana ya. Oke, terus habis itu. Iya, terus jadinya biasa angka-angka itu yang sering diterapin dari kecil kan. Tapi gue nggak kayak gue tuh ngerasa apa sih gitu kayak kadang tuh dalam pembuatan logo itu sendiri ya, kalau ini pengalaman gue bikinin logo buat bakery-nya nyokap gue. Iya, yang notabene keluarga dia Chinese. Iya, keluarga gue Chinese, dan nyokap gue tuh sebenarnya udah nggak sepercaya itu, dan maksudnya dia juga yang kayak udah lebih open lah. Iya. Tapi kalau untuk soal feng shui dia tuh masih yang kayak percaya. Jadi kayak ibaratnya lu tuh nggak boleh lo naruh barang lu tuh di sebelah sini, karena kan maksudnya feng shui-nya gini. Tapi kalau lu pikir-pikir lagi secara logika emang bener gitu. Misalnya coba contoh ini apel nih gitu. Bukan. Posisinya ada yang salah. Enggak, itu nggak masuk. Tata ruang biasa. Oh, tata ruang. Gue kira apel juga gitu. Tata ruangnya misalnya kayak jangan nggak boleh lah taruh toilet di sebelah ruang makan gitu. Iya, kalau itu ya, kalau orang Cina bilangnya feng shui-nya jelek. Itu masalah tapi sanitary sih. Iya, sanitary. Tapi kebanyakan tuh dari dulu mereka nganggepannya itu feng shui. Oke. Ada yang tapi ada juga yang nggak masuk akal di gue itu kayak lo nggak boleh ketemu pintu sampai 3 kali. Jadi misalnya kan lo punya kamar gitu misalkan, ruang atau gimana. Misalnya pintu balkon rumah lo, pintu balkon atas misalnya. Iya, oke. Terus punya pintu balkon ke belakang kan juga misalnya rumahnya. Oh, ini balkon nih kan rumahnya. Oke, terus balkon sama balkon. Ini kan pintu udah 2 nih ketemu. Iya. Oh, terus tengah-tengahnya nggak boleh nih. Terus tengah-tengahnya nggak boleh ada pintu lagi. Oh, gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa. Pokoknya dia bilang feng shui-nya nggak bagus aja.
Terus kalau pas kemarin gue ngedesain logonya nyokap gue, dia tuh yang kayak ininya tuh nggak boleh putus garisnya, ini tuh nggak boleh ini, itunya nggak boleh itu, karena kayak kalau garisnya putus, ntar rezekinya juga putus. Ribet ya. Iya makanya Jadi tuh kayak itu tuh sampai gue agak debat sama nyokap gue kan, yang kayak kenapa itu kan, ya ampun enggak lah, ini kan cuman logo estetik estetika doang, belaka gitu. Terus dia kayak nggak boleh, itu semua tuh cerminan dari bisnisnya kita, feng shui-nya kemana. Terus gue kayak hah, logo Nike swoosh gitu aja orang juga nggak mikir itu logo apaan, nggak dipikirin juga feng shui-nya, lah laku aja. Iya. Gue sampai ngomong gitu ke nyokap gue, Riz, kayak mama lihat deh brand-brand luar, coba mama lihat Nike gitu, logonya cuma centang, mana ada orang mikir. Terus dia kayak ada, itu logonya ke atas, jadi makanya dia selalu ke atas. Terus kayak Adidas 3 garis turun terus, dia nggak turun-turun. Iya kadang-kadang suka susah memang. Iya, kadang-kadang tuh susah-susahnya kayak gitu. Kalau gue ketemu gue anggap nyokap gue klien ya, misalnya berarti klien yang mungkin superstitionnya lumayan tinggi yeah. gitu. Ya gitu sih. Kalau lu pernah nggak ketemu orang nggak pernah lah nyokap. Bonyok gue tuh nggak ada yang percaya. Iya. Orang gue kayaknya gue lihat hantu aja, nyokap gue kayak apaan sih. Nyokap gue tuh segitunya. Nyokap nih bukannya mau ngejelekin ya, tapi kayak gue sangat kaget melihat ini. Nyokap gue ini beberapa kali kejadian. Nyokap gue suka beli CD dulu, CD bajakan lah gitu. CD bajakan nonton film horor, kebanyakan film horor. Nih kalau misalnya dibandingin, horornya segini nih CD-nya misalkan, sisanya segini, sisanya tuh dan lain-lain ya, action, komedi, romance, itu di segini nih, sisanya horor kan. Ya udah gue jadi kayak ikutan gitu, gue kebawa kayak nonton film horor. Ya udah gue nonton ada beberapa saat gitu. Biasanya tuh ritual pas SD SMP pulang ke rumah nyokap gue nonton. Soalnya kayak udah dia nggak harus nungguin anaknya lagi, orang udah pulang gitu. Ya udah saat dia nonton gue lagi nonton, tiba-tiba hening, bukan filmnya, nyokap gue tidur nonton film horor. Gue kayak bentar nih, emang padahal gue kayak ya lumayan gitu. Gue lupa ya filmnya apa, ada banyak gitu soalnya ada beberapa kali occasion gitu. Pas nonton film horor? Iya, kok namanya anak kecil kan. Ya kalau SD kan kayak masih kayak wih gitulah gitu. Nyokap gue tidur, gue kayak anjir. Maksud gue wah gila, gue kayak aduh gue pengen deh kayak gini gitu, kayak saking kayak gue nanya kayak pokoknya bu kan itu filmnya nggak ditonton. Duh ngantuk Chris. ngantuk nonton film horor. Terus gue kayak yaudah oke gitu. Kayaknya gue jadi ikutan ke bawah deh. Gue kalau nonton film horor gue jadi kayak itu gue nungguin aja saat nonton. Tiba-tiba ada ending credit, pulang gue. Tapi kalau berarti lo tuh jatuhnya orang apa ya, Riz? Etniknya Sunda paling. Sunda Jawa tapi. Kalau Sunda Jawa gitu percaya sama superstition gitu? Jawa kayaknya iya, tapi nyokap gue nggak kebawa-bawa. Nyokap bokap apalagi tuh. Bokap ini sih ya kerjaannya juga nggak pakai superstition gitu, nggak ada yang kayak ngawang-ngawang, enggak. Jadi dianya cukup. Gue nggak tahu sih etnik gitu. Chinese di Jakarta tuh masih kental atau enggak superstitionnya. Ya mungkin kan, yang di daerah Glodok. Mungkin ya yang ada per daerahnya, areanya mungkin. Yang daerahnya masih ini. Kalau daerah masih kental. Soalnya kalau misalnya kayak gue di Ponti itu kenceng banget, Riz, superstitionnya. Jadi salah satunya kayak misalnya walaupun lu tuh udah agamanya tuh Nasrani gitu deh, agamanya udah kayak yang harusnya tidak percaya sama superstition yang banget-bangetan gitu. Iya, terus tapi itu kayak somehow culture Chinese-nya tuh overcome itu gitu loh. Jadi banyak banget yang di Ponti itu misalnya upacara penguburan atau misalnya upacara kayak orang di rumah duka, misalnya ada yang meninggal gitu, itu tuh kayak udah digabung-gabungin gitu culture-nya.
Oh, sama ya kulturasi sama lah, asimilasinya. jadi asimilasinya tuh udah banyak gitu loh, jadinya Iya, iya, iya. kadang gue sampai nggak tahu ini kulturnya yang untuk Cina atau ini kulturnya yang untuk Untuk agama. iya, iya, iya. Kadang kayak agak susah dibedain gitu. Salah satunya kan kayak misalnya cengbeng. Cengbeng Gua tuh nggak tahu apaan tuh. cengbeng itu apa namanya? Sembelih kubur. Itu gua nggak tahu apaan tuh. Ya, sembahyang Itu kubur. gua nggak tahu apa. Sembahyang kubur itu jadi upacara sembahyang untuk para Oh, ini jadi kayak sholat jenazah gitu kalau ada orang Iya, meninggal. iya, Oh, iya. iya, iya, oke, oke. Jadi oke, kalau gua. ini tuh ya ada pai-painya, terus ada kasih makanan, terus Persembahan gitu. persembahan gitu. Iya, 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 iya. Kayak sajen gitu, tapi bukan sajen juga sih. Jatuhnya, tapi mirip lah Iya, gitu. kalau orang lihat dari luar sih Iya, pasti kayak ngomong sajen. sajen tuh. Iya, iya. Soalnya lu bakar duit. Iya, itu Iya, mirip kayak ya kalau gitu-gitu. kalau- Dan menurut gue itu kan itu buang-buang duit menurut gue. Iya kan, nggak logis, nggak logis. Sorry Terus banget untuk orang yang masih percaya. orang tapi percaya kan, menurut gue itu untuk orang yang dipercaya itu kayak itu anjir kayak tuh ngapain buang-buang gitu, duit. Iya, itu iya, ngapain iya, gitu. iya. Nggak, tapi kadang-kadang yang kayak gitu tuh ya udah itu kan culture ya. Ini yang gua ya maksudnya superstition yang nggak pakai culture deh, gua kadang-kadang Oh. suka yang pakai culture aja bingung. Ini nih kan gue tadi ceritakan gue nggak masuk UNPTN, maksudnya nggak masuk SBM dan teman-teman. ya negeri gue nggak masuk tuh. Set udah ya udah, terus habis itu gue apply. Sebelum gue apply BINUS, gue tuh apply Prasmul apa sih yang Karawaci, UPH. Nah itu dia, gue apply UPH, gue apply psikologi. Emang gak cocok sih, gue merasakan itu dari awal. Gue merasakan itu detik gue mencet enter untuk apply itu, gue merasa wah gue nggak cocok nih. Bukannya apa ya, kayak gue ya udah gitu aja ya udah set. Terus gue kayak keterima ya, namanya sekolah swasta gitu ya. Iya. Bukannya rendah tapi kayak kemungkinan besar lebih keterima karena lemparan banyak lah gitu loh. Terus habis itu ya udah nih, set gue udah keterima, gue terima surat. Habis itu aduh gue mikir lagi deh gitu, set gue udah taruh surat. Tiba-tiba bokap gue nyetok, udah Riz sana apply aja, cari gitu BINUS gitu. Tapi BINUS yang bahasa Inggris ya gitu. Bahasa Inggris, bahasa inter. Ya udah gue cari, oh ada, buka, gue apply, set udah apply, selesai tes. Habis itu gue masuk FVP kayak gitu bla 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 bla. Suatu hari gue lagi di kelas, dosen udah keluar, udah selesai kelasnya nih. Habis itu kita ngobrol di dalam kelas tuh, posisi duduknya beda-beda, ada duduk di atas meja, lagi duduk itu. Soalnya lagi bebas, udah nggak ada dosen kan, udah duduk di atas meja bla bla bla. Tiba-tiba gua deja vu di situ. Oh. Itu gua pernah mimpin itu SMA. Hah? Gua pernah deja vu itu, pernah mimpi posisi kayak gitu. Gua ngeliat muka orangnya, gua inget. Ada teman gua bisa sebutin yang ada di mimpi itu, dan gua lihat semua. Mimpi itu kejadian itu pas SMA kelas 2, 1,5 tahun sebelum gue masuk BINUS. Serem. Bingung nggak? Iya. Jadi gue bukannya percaya pada hal-hal yang itu ya, tapi kayak gue yakin ya udah deh, biarin aja keberuntungan gue yang nyari jalan. Ya udah, tapi gue sembari juga nyari gitu. Kalau ketemu ya ketemu, enggak ya udah gitu. Iya. Ini Berarti at this point itu berarti hoki sama alam bawah sadar lu ketemu gitu kan? Soalnya nih ya, kalau gue nggak masuk BINUS, gue nggak akan jadi fotografer. Gue nggak akan di sini sekarang. Yakin gue nggak akan ngobrol sama Fania. Yakin gue 1000%. Siapa, Riz? Siapa? Yakin, seyakin-yakinnya gue kayaknya nggak akan punya kenalan komunitas foto analog gitu. Nggak akan punya, gue yakin gue. Soalnya itu cuma terjadi di BINUS pas kelas itu doang. Gue kejadian, gue ketemu teman gue Hasfi, dosen gue yang mantan jurnalis lah. Abis itu ketemu yang punya toko, Rudy Master Lensa, mantap. Shameless promotion. Itu kayaknya gue gak akan itu sih, gue gak akan akrab sama mereka, kenal kayak gitu, enggak sih. Jadi makanya itu menurut gue kayak keberuntungan yang gue rasakan. Ya itu berarti kan maksudnya balik lagi udah ada yang ngatur gitu kan. Iya.
nggak tahu aja, walaupun gue nggak terlalu religius tapi gue percaya akan ada yang ngatur gitu Religius aja. Haris. Enggak, gue nggak terlalu religius cuy. Religius deh. Enggak. Minum enggak, kripto iya. Mantap, syariah. jangan ya, jangan. Pokoknya kalau misalkan ini jokes. itu jokes doang. Jangan diikutin. Wah, Haris main kripto, ikut enggak, jangan. Kripto syariah tapi Jangan. Haris main. Duit kalian bisa hilang dalam waktu 5 menit. Gak bohong gua. Kalau Haris namanya kripto syariah. Itu nggak ada kripto syariah. Nggak ada. Nggak, Jangan itu- percaya, itu- jangan itu percaya. bikinan kita Itu punya bikinan jokes. doang. Tapi ya udahlah, ini udah baterainya mau habis nih. Jadi kayak sebelum itu gua akan tutup, tapi ya udah nih. Akhirnya selesai live pertama kali ini. Gua sama Fania. Senang akhirnya Lu bisa kalau live. di-upload kemana? Kayaknya YouTube sih. Ngakak. Mampu, gua akan bikin account-nya. Kan udah ada email ya. wicarabiasa@gmail.com. Kalau ada endorsean boleh dong. Ya udah, oke. Jadi Iya. itulah pembicaraan ya anniversary kali ini. Anniversary. Dirgahayu. Hoitu. Dirgahayu. Tapi ya udah, itu dia pembicaraan kali ini tentang hoki gitu loh. Mungkin podcast ini gue juga bisa anggap hoki sih. Gue akhirnya menemukan platform karena gabut aja gitu. Jadi kayak ya udah. Gue gak nyangka lo udah bersetahun. Soalnya kayaknya Iya, time flies lah itu mah. Mau gimana? kayak apa sih? Bikin apa sih ini? Iya kan, begitu ya udahlah, jalanin aja. Tapi ya itulah. Jadi terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan selama beberapa puluh menit terakhir. Gue nggak tahu, gue ngikutin jamnya, tapi 40 ya menit. 40 menit terakhir. Jadi kayak terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mungkin ini akhir dari episodenya, jadi mungkin tunggu aja episode lain. Gue nggak tahu akan bawa siapa, gue nggak akan tahu ngomongin apa sama Fania juga, tapi ya tungguin aja. Itu dia. Oke, inilah Wicara Biasa episode apa ya, anniversary. Episode anniversary kali ini. Tunggu aja episode yang lain. Gue akan sapa kalian lagi. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar Wicara Biasa. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.